No party. Silakan Mau Rocky. Boleh sambil berdiri kalau Rocky. Silakan. Oke, cari akal dulu ya. Kita lihat satu era baru dalam Mahkamah Konstitusi. Ketika soal moral dihadirkan sebagai faktor yang dibaca dan didalilkan sebagai kehendak publik tuh. Kan kita berupaya untuk terus-menerus membawa masalah ini pada soal kuantitatif. Tapi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi juga dibekali dengan satu imperatif yang namanya judicial activism itu. Kita datang ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya dengan dalil judicial review yang sifatnya sangat teknis. Tapi di seluruh dunia, dari zaman Socrates, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh prinsip judicial activism. Dia mesti aktif membongkar kasus itu. Bukan sekedar jadi loket kan. Filosofinya begitu tuh. Nah ini saya kira yang mulai jadi semacam kecemasan dari mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kepentingan kekuasaan tuh. Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman, cara bertanyanya mulai gugup. Saya melihat ada dilema moral dari saudara Yusril Ishak karena merasa bahwa sebetulnya memang ada yang salah di keputusan 90 itu. Saya kenal watak mereka. Oke lah, tetapi kemudian ada variabel lain yang masuk menjadi gangguan kecil, yaitu Puan Maharani justru datang ke halal bihalal, buka puasa, kubu 02. Padahal pasukan dia lagi berkelahi di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi lihat ini adalah soal moral. Kan mestinya Puan bilang enggak, saya enggak ke situ, nanti paling enggak ada berita yang buruk. Tapi oke lah, kita tahu itu bahwa justru kita lagi diuji. Apa bisa kita meniti Siratul Mustaqim ini sampai ke ujungnya? Itu soalnya. Yang kedua, kita ingat bahwa demokrasi itu betul kata Bibi, ini soal etik, soal deliberatif, bukan sekedar soal imperatif hukum itu kan. Kalau kita lihat apa tuh demokrasi? Demokrasi adalah di tempat Ani belajar disebutkan oleh Tocqueville misalnya, demokrasi is the habits of the heart itu. Kebiasaan dari dalam hati, bukan sekedar buku-buku the black letter of law itu. Kan itu namanya demokrasi itu. Ada kegembiraan, ada persahabatan. Jadi kita mulai melihat bagaimana demokrasi kita sebetulnya dituntun ke arah yang sangat teknis, yang sangat instrumental. Dan itu yang membahayakan demokrasi. Percakapan tidak bisa dihasilkan. Kalau semua didalilkan pergi pada sistem hukum. Semakin banyak hukum artinya semakin sedikit demokrasi itu. Itu trade off-nya. Kalau saya bisa menyelesaikan hal tanpa harus pergi pada hukum, maka itu memungkinkan saya bersahabat sebagai sama warga negara. Tapi itu yang hilang di era Presiden Jokowi itu. Itu yang menyebabkan tadi Refli Harun menceritakan satu kisah kecil bahwa ada saksi ahli yang akhirnya harus minta izin pada ibunya tuh. Ini variabel apa yang ada dalam kepala manusia yang warga negara itu mesti minta izin pada wilayah privat, yaitu ibunya tuh. Dan ibunya bilang tidak boleh. Karena ibunya punya kecemasan melebihi ketakutan dari 01 dan 03 yang sedang diuji keberaniannya tuh. Jadi si ibu membaca bahwa ada bahaya di situ. Si ibu melarang anaknya tuh. Tetapi apakah dua ibu yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi besok Jumat, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma, harus bertanya juga pada ibunya tuh. Itu soalnya. Saya bisa pastikan bahwa Ibu Sri Mulyani dan ibunya Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma dan ibunya Ibu Risma tidak akan punya ketakutan. Yang takut adalah seorang bapak Presiden.